Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan secara singkat membahas mengenai perspektif globalisasi atau kerangka analisis dalam studi globalisasi, khususnya berkaitan dengan perdebatan dua kutub pandangan terhadap globalisasi, yaitu kutub pembela globalisasi dan kutub yang satunya adalah kelompok yang kritis terhadap globalisasi. Globalisasi sebagai sebuah fenomena ternyata dalam diskursus akademik tidak melahirkan kesamaan pandangan dari para ilmuwan. Para ilmuwan berdebat dalam memandang dan menjelaskan fenomena globalisasi. Perdebatan itu yang kemudian melahirkan tiga perspektif atau tiga pandangan dalam menjelaskan globalisasi. Pandangan yang pertama adalah hyperglobalis atau globalis. Nah, kelompok yang pertama ini lebih cenderung memandang globalisasi secara positif, sehingga mereka dikatakan sebagai pembela globalisasi atau pendukung globalisasi. Kelompok yang kedua disebut sebagai skeptis, yaitu kelompok yang secara kritis memandang globalisasi. Saya selalu mengatakan bahwa mereka tidaklah sepenuhnya anti terhadap globalisasi. Bukan anti globalisasi, tetapi lebih kritis, lebih skeptis, lebih hati-hati dalam memandang dan menjelaskan globalisasi. Tidak berarti bahwa mereka menolak globalisasi, tidak berarti bahwa skeptis menolak globalisasi, tetapi mereka cenderung memandang globalisasi secara lebih hati-hati, secara lebih kritis. Nah, perdebatan antara kelompok pendukung globalisasi atau hyperglobalis atau globalis dengan kelompok yang kritis terhadap globalisasi atau skeptis itu mewarnai spektrum keilmuan, spektrum kajian tentang globalisasi. Ada unfinished debate, debat yang tidak berkesudahan di antara kedua pandangan ini. Hingga kemudian memunculkan pandangan ketiga yang disebut dengan transformasionalis, yang mencoba menawarkan jalan tengah, yang mencoba mendamaikan perdebatan antara hyperglobalis dan skeptis dengan menawarkan jalan tengah, middle way. Hanya saja dalam penjelasan saya setelah ini, saya hanya akan berfokus pada perdebatan antara hyperglobalis versus skeptis dalam memandang dan menjelaskan globalisasi. Adapun pandangan tentang transformasionalis tidak saya bahas dalam pembahasan kali ini karena sesungguhnya argumen transformasionalis cenderung normatif. Namanya jalan tengah, maka tentu posisinya menjadi cenderung abu-abu. Karena itulah kelompok transformasionalis ini dibully oleh skeptis ataupun hyperglobalis, mengatakan bahwa transformasionalis ini tidak jelas posisinya, tidak jelas pendiriannya karena seolah-olah berdiri di dua kaki. Satu kakinya mendukung hyperglobalis, satu kakinya juga mensupport argumen-argumen dari skeptis. Sehingga argumentasi dari kelompok transformasionalis cenderung lebih normatif,
lebih melihat globalisasi dalam konteks positif maupun negatif, karena itu posisinya tidak begitu tajam dalam perdebatan terhadap globalisasi ini. Itulah mengapa dalam materi ini saya hanya akan membahas mengenai perdebatan hyperglobalis dan skeptis. Sesungguhnya perdebatan hyperglobalis dan skeptis ada sangat banyak dan ada sangat panjang ketika harus diurai satu persatu itu. Tetapi saya mencoba menyederhanakannya dalam bentuk tabel ini untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan atau posisi argumentasi dari kelompok hyperglobalis ataupun skeptis. Nah, apa yang saya tulis di tabel ini atau tabel ini itu mungkin tidak akan teman-teman temukan di buku manapun ya, karena ini adalah hasil olah pikir saya, hasil perenungan dan pembacaan saya terhadap beberapa referensi terkait perspektif-perspektif dalam globalisasi gitu. Makanya di bagian pojok bawah saya menulis Najamuddin Hairul 2020 gitu, bahwa ini adalah uraian yang saya buat sendiri dari kompilasi berbagai sumber untuk mencoba menunjukkan dikotomi atau perbedaan mendasar dari hyperglobalis dan skeptis. Indikator pertama yang mungkin penting untuk melihat posisi dari hyperglobalis dan skeptis adalah terkait sejarah dan waktu globalisasi. Sejarah globalisasi. Atau pertanyaan penting yang pertama sering ditanyakan adalah, is globalization new or old? Apakah globalisasi itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, hyperglobalis berpandangan bahwa globalisasi itu adalah sesuatu yang baru. Gitu. Globalisasi adalah a new global age, era global yang baru, yang kira-kira perkembangannya itu baru dimulai sekitar tahun 1960. Skala waktunya adalah, atau starting point-nya adalah tahun 1960-an, ketika ditemukannya teknologi modern, terutama internet, yang kemudian memfasilitasi atau yang kemudian berimplikasi terhadap perkembangan yang begitu masif dalam konteks politik global gitu. Atau sering disebut masa ini tahun 1960-an sering disebut sebagai accelerated globalization, percepatan globalisasi seiring dengan ditemukannya internet dengan segala fitur-fiturnya yang kemudian menjadikan dunia ini terintegrasi dengan cepat, dengan mudah, dan dengan murah gitu. Nah, itu berkaitan dengan waktu, itu yang dikatakan oleh hyperglobalis, bahwa globalisasi itu sesuatu yang baru, kira-kira perkembangannya baru dimulai sekitar tahun 1960-an. Nah, sementara skeptis membantah pandangan itu. Skeptis mengatakan bahwa globalisasi itu bukanlah sebuah proses yang baru, tetapi globalisasi itu adalah bentuk lain dari apa yang selama ini disebut sebagai internasionalisasi. Bahwa globalisasi itu adalah kelanjutan dari internasionalisasi. Yang mana itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, gitu, ratusan tahun sebelumnya. Bahkan integrasi ekonomi dunia yang dikatakan oleh globalis sebagai sesuatu yang baru, menurut skeptis, integrasi ekonomi dunia itu sudah terjadi melalui proses perdagangan yang dimulai antara tahun 1890-an sampai 1914. Dan
integrasi ekonomi dunia itu jauh lebih jauh lebih masif dibanding apa yang terjadi hari ini gitu. Karena itu skeptis mengatakan globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, dia hanya transformasi bentuk atau perkembangan dari apa yang selama ini dipahami sebagai internasionalisasi. Persentuhan negara-negara dan masyarakat di suatu negara dengan negara-negara lain melintasi batas-batas teritorial. Dan itu sudah berlangsung bahkan bukan 1890-an, tapi bahkan sudah sejak zaman dahulu gitu. Ketika orang melakukan penjelajahan di berbagai wilayah, di berbagai benua di dunia ini, kemudian mereka saling berinteraksi satu sama lain, melakukan aktivitas perdagangan dan seterusnya gitu. Pelayaran ataupun penjelajahan yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu, terutama orang-orang Eropa yang kemudian mendorong lahirnya kolonialisasi di banyak tempat, itu adalah proses internasionalisasi, atau itu adalah bentuk dari globalisasi gitu. Karena itu skeptis mengatakan apa yang diyakini oleh globalis sebagai globalisasi, sebagai sebuah proses yang baru seiring dengan ditemukannya internet, sesungguhnya adalah suatu proses yang lama, yang sudah berlangsung lama sebelum ditemukannya internet, menurut skeptis. Nah, apa driving force dari perkembangan itu? Menurut hyperglobalis, driving force, kekuatan yang mendorong terjadinya proses integrasi global, terjadinya globalisasi, itu tidak terlepas dari kapitalisme dan perkembangan teknologi. Kapital, uang, modal yang kemudian melintasi batas-batas teritorial negara melalui aktivitas perdagangan, melalui aktivitas pertukaran barang dan jasa, kemudian mendorong terjadinya integrasi ekonomi global secara cepat dan difasilitasi oleh perkembangan teknologi. Triple T Revolution, Revolution of Technology, Revolution of Transportation, dan Revolution of Telecommunication. Hadirnya teknologi-teknologi canggih, teknologi-teknologi modern sebagai buah dari penemuan manusia modern itu menjadikan kebutuhan manusia menjadi lebih mudah, pemenuhan kebutuhan manusia menjadi lebih mudah, dan kemudian manusia bisa saling terhubung satu sama lain melalui teknologi ponsel, melalui internet, melalui berbagai fasilitas telekomunikasi dan seterusnya. Begitu pula teknologi-teknologi di bidang transportasi dan lain seterusnya yang memungkinkan orang melakukan mobilitas dengan mudah. Inilah yang kemudian memfasilitasi perkembangan globalisasi. Sementara menurut skeptis, driving force dari apa yang disebut globalisasi atau apa yang disebut sebagai ongoing form of internationalization itu adalah pemerintah. Bagaimanapun, kata skeptis, bagaimanapun pemerintah adalah key force, kekuatan kunci dalam proses integrasi global. Karena pemerintah memiliki otoritas, memiliki kapasitas dan kapabilitas power yang kemudian menentukan aktivitas-aktivitas perdagangan global, perdagangan internasional. Bukan teknologi, bukan kapitalisme, tetapi driving force dari terjadinya proses internasionalisasi atau terjadinya globalisasi adalah pemerintah itu sendiri.
Karena itu, menurut skeptis, key aktor atau aktor kunci dari proses yang disebut sebagai globalisasi itu adalah nation state. Negara lah pemain kunci dari dinamika internasional atau dari apa yang disebut sebagai globalisasi. Hal itu berbeda dengan pandangan hyperglobalis yang mengatakan bahwa key actor dalam globalisasi itu adalah global governance. Global governance ini seperti PBB, IMF, World Bank, WTO, dan lain seterusnya. Organisasi-organisasi internasional yang kemudian memiliki kapasitas dalam menciptakan tata kelola hubungan internasional, tata kelola global atau global governance. Mereka lah, kata hyperglobalis, bukan negara bangsa, tetapi mereka lah pemain kunci dari proses yang disebut dengan globalisasi. Dan negara mau tidak mau, suka tidak suka, akan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi-institusi global governance yang saya sebutkan tadi, termasuk pula institusi-institusi yang disebut dengan korporasi, multinational corporation, dan lain seterusnya. Akibatnya, ketika berbicara tentang power and sovereignty, menurut hyperglobalis, kedaulatan negara menjadi tereduksi, kedaulatan negara menjadi berkurang dalam globalisasi. Kenapa? Karena negara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mengikuti resep-resep atau harus mengikuti apa kata institusi global governance tadi. Apa kata IMF, apa kata World Bank, apa kata WTO, apa kata PBB, dan seterusnya. Dengan kata lain, maka kedaulatan negara berkurang, kedaulatan negara tereduksi, kedaulatan negara terkikis, karena dia hanya menjadi decision takers. Peran pemerintah hanya sebatas decision takers. Keputusan pemerintah itu bukanlah keputusan yang lahir, atau kebijakan pemerintah bukanlah kebijakan yang sepenuhnya lahir dari pemerintah itu, tetapi tidak terlepas dari pengaruh institusi-institusi global tadi. Karena keniscayaan dalam globalisasi menurut hyperglobalis adalah pemerintah atau negara kemudian akan terintegrasi secara global dengan difasilitasi oleh hadirnya institusi-institusi global governance, sehingga produk-produk kebijakan itu dibuat oleh institusi global governance yang kemudian hanya diimplementasikan oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah di-create, sudah dibuat, sudah diciptakan oleh institusi global governance. Itulah yang menjadikan kedaulatan pemerintah menjadi berkurang. Karena pemerintah, kemudian kekuasaan pemerintah terkikis, karena key aktor dalam apa yang disebut dengan globalisasi adalah global governance, institusi-institusi global governance. Nah, hal itu dibantah oleh skeptis yang mengatakan bahwa tidak, bagaimanapun negara tetaplah pemain kunci dalam globalisasi, dan alih-alih kedaulatan negara tereduksi, terkikis, yang terjadi justru kedaulatan negara itu semakin kuat. Kedaulatan negara di era globalisasi tidak sama sekali terkikis, kata skeptis, tetapi semakin menguat
karena pemerintah tetap sebagai decision makers, tetap sebagai pembuat kebijakan. Nah, saya sering mencontohkan misalnya terkait untuk menganalogikan perdebatan tentang kedaulatan dan the existence of state ini, saya sering menganalogikan begini, gitu, bahwa globalis mengatakan bahwa mobilitas manusia lintas batas negara dengan mudah, dengan murah, dengan cepat, dengan difasilitasi oleh perkembangan transportasi dan perkembangan teknologi, itu menjadikan batas-batas kedaulatan negara menjadi tereduksi, batas-batas teritorial seolah kemudian mengabur karena orang bisa melakukan lalu lintas batas negara, bisa melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain dengan cepat, gitu. Menunjukkan bahwa kapasitas negara, kedaulatan negara untuk kemudian membendung arus migrasi dan arus mobilitas internasional menjadi berkurang. Teknologi dan transportasi telah memfasilitasi orang bisa melakukan mobilitas kemana saja, menjadikan kedaulatan negara tereduksi, yang kemudian kapasitas dan kapabilitas power negara berkurang dalam konteks ini. Sementara skeptis mengatakan tidak, justru mobilitas penduduk, mobilitas warga negara, lalu melakukan aktivitas lalu lintas batas pada berbagai negara dengan mudah, dengan murah, dengan cepat, dengan difasilitasi oleh perkembangan teknologi, perkembangan transportasi, itu tidak menjadikan negara tereduksi kedaulatannya, tidak menjadikan batas teritorial berkurang, dan tidak melemahkan power negara, tetapi justru menjadikan negara semakin kuat, semakin perkasa, semakin berdaulat karena adanya visa dan adanya paspor. Paspor dan visa itu menjadi bukti bahwa negara berdaulat, kedaulatan negara sangat kuat, karena dengan paspor dan atau dengan visa itu negara bisa memutuskan siapa yang boleh pergi dan siapa yang boleh datang. Berapa lama dia boleh datang, berapa lama seseorang boleh masuk ke suatu negara, sampai kapan dia harus pergi, dan seterusnya. Negara punya kedaulatan, negara punya kekuasaan yang besar untuk membendung arus mobilitas tadi dengan paspor dan visa itu. Nah, itu kira-kira analogi perdebatan antara skeptis dan hyperglobalis dalam menjelaskan eksistensi negara di era globalisasi dan eksistensi kedaulatan di era globalisasi. Nah, indikator berikutnya adalah geographical implication. Ini sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya. Hyperglobalis mengatakan bahwa globalisasi menjadikan apa yang Kenichi Ohmae sebut sebagai the end of nation state. Era berakhirnya negara bangsa, karena negara-negara di dunia ini kemudian terintegrasi secara global, sehingga batas teritorial, batas tradisional negara secara geografis itu menjadi seolah tidak penting. Karena masyarakat dunia terintegrasi satu sama lain melalui apa yang disebut Marshall McLuhan sebagai global village atau global society, sehingga kata hyperglobalis, era negara bangsa sudah berakhir, terjadi deteritorialisasi. Gitu. Teritorial itu hilang, bukan secara fisik ya, tapi dalam konteks spasial, dalam konteks ruang. Teritorial itu menjadi hilang karena orang kemudian bisa berbaur, bisa menyatu satu sama lain dengan cepat. Sementara skeptis mengatakan tidak. Bagaimanapun batas-batas teritorial itu tetaplah eksis, dan era negara bangsa tidaklah berakhir. Gitu.
bagaimanapun negara tetap menjadi entitas utama dalam dinamika politik internasional, dalam dinamika politik global. Karena bagaimanapun kedaulatan negara bukan semakin berkurang, tetapi justru semakin menguat, kata skeptis. Nah, sementara itu dengan indikator global implication, misalnya, hyperglobalis mengatakan bahwa akibat dari integrasi masyarakat dunia dalam satu desa global atau global village atau global society itu melahirkan apa yang disebut sebagai homogenization. Ada standarisasi global yang kemudian diikuti oleh seluruh dunia gitu. Dalam konteks budaya misalnya, melahirkan budaya global yang kemudian digandrungi oleh orang di seluruh dunia. Atau istilah lain adalah homogenisasi. Homogen, terjadi keseragaman, standarisasi, keseragaman di dunia ini dalam konteks, terutama paling mudah diberikan contoh dalam konteks budaya. Sehingga hyperglobalis, ilmuwan-ilmuwan hyperglobalis memunculkan istilah-istilah seperti McDonaldization, Coca-Colanization, dan lainnya gitu. McDonald's misalnya kemudian menjadi tren global, menjadi standar global, yang kemudian digandrungi secara global. Coca-Colanization, orang kemudian mengonsumsi Coca-Cola secara global. Westernization, orang kemudian menjadikan Barat, orang di seluruh dunia kemudian menjadikan Barat sebagai kiblat seiring dengan integrasi masyarakat dunia. Gitu. Ada standar-standar global yang kemudian diadopsi. Ada budaya global yang kemudian diadopsi menjadi rujukan masyarakat secara global seperti McD, Coca-Cola, kemudian dalam konteks fashion ada merek ini, dan seterusnya. Dalam konteks style ada style yang seperti ini, dan seterusnya. Sementara skeptis mengatakan tidak, yang terjadi adalah heterogenization, heterogen. Globalisasi tidak berimplikasi terhadap terjadinya homogenisasi, keseragaman. Tetapi globalisasi tetaplah melahirkan heterogenisasi, heterogen, tetap beragam. Tidak menjadikan masyarakat dunia itu melebur, tetapi tetap menjadikan masyarakat dunia itu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Istilah lain yang sering digunakan skeptis adalah salad buah. Salad buah, ketika teman-teman makan salad buah, salad itu kan terdiri dari berbagai jenis buah. Ada apel, ada melon, ada semangka, ada pepaya, ada anggur, mungkin ada buah naga, ada ini, yang kemudian dicampur mayones, dikasih keju, dan lain seterusnya. Maka jadilah salad buah. Tetapi ketika kita makan salad itu satu persatu, ketika kita makan semangka, maka rasa semangka itu tetaplah rasa semangka. Ketika kita makan melon, maka rasa melon itu tetap terasa sebagai melon. Ketika kita makan apel, rasa apel itu tetap sebagai rasa apel. Ketika makan pepaya, pepaya itu rasanya tetap seperti pepaya. Meskipun mereka menyatu dalam satu piring, dalam satu mangkok, dicampur mayones dan lain seterusnya. Rasa mayones itu hanyalah bumbu-bumbu, tetapi rasa buah itu tetap sebagaimana rasanya masing-masing. Artinya, meskipun dicampur dengan mayones, diberi keju dan seterusnya itu, diaduk dalam satu mangkok, diaduk dalam satu piring, mereka tidak melebur dalam satu rasa. Rasa salad itu seperti apa sih? Tidak ada rasa salad, karena di dalam salad itu setiap buah sesuai dengan rasanya masing-masing.
Kira-kira itu yang disebut dengan heterogenisasi. Sementara yang hyperglobalis atau yang homogenization itu sering digambarkan sebagai jus mix, campur. Ketika teman-teman membuat jus atau membeli jus, yang jus buah yang dicampur, misalnya apel dengan stroberi, tomat dengan wortel, semangka dengan nanas dengan dan lain seterusnya, kemudian di blender menjadi satu, maka namanya jus itu bukanlah, misalnya apel dengan stroberi, namanya bukan jus apel, namanya bukan jus stroberi, tapi namanya jus gitu, gabungan antara apel dan stroberi. Ketika jus tomat dicampur dengan wortel, kemudian dibuat jus, namanya bukan jus tomat, namanya bukan jus wortel, tapi jus campuran tomat dan wortel yang di penjual jus biasanya disingkat dengan singkatan-singkatan yang aneh-aneh itu. Nah, ketika diminum, rasanya bukanlah rasa apel, rasanya bukanlah rasa wortel, rasanya bukan rasa apel, rasanya bukan rasa stroberi, atau rasanya bukan rasa tomat, bukan rasa wortel, tetapi rasa baru dari percampuran dua buah ini. Rasanya gabungan antara apel dan stroberi, melahirkan rasa baru dengan nama baru. Sementara yang salad tadi gitu, tidak melahirkan rasa baru karena rasa buahnya tetap sebagaimana rasa buah itu pada umumnya. Nah, itu gambaran tentang homogenisasi dan heterogenisasi. Akan dibahas lebih lanjut ketika berbicara tentang globalisasi budaya. Kemudian proses perubahan. Menurut hyperglobalis, proses perubahan yang terjadi di era globalisasi membawa perubahan yang begitu masif di berbagai bidang. Baik itu tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang teknologi, politik, sosial, budaya, dan lain seterusnya. Sementara skeptis mengatakan bahwa perubahan yang dibawa oleh apa yang disebut sebagai globalisasi itu terbatas, terutama hanya pada konteks ekonomi. Karena akan lebih banyak melahirkan resistensi, penolakan terhadap produk-produk global, terhadap budaya-budaya global, sehingga perubahannya cenderung lebih terbatas. Karena menurut skeptis, apa yang dibawa oleh globalisasi itu tidak sepenuhnya akan diterima oleh masyarakat karena justru akan melahirkan resistensi. Akibat dari resistensi inilah hingga kemudian perubahan-perubahan yang dibawa oleh apa yang disebut sebagai globalisasi, sebagaimana diyakini oleh globalis, itu tidak akan berdampak atau berimplikasi secara masif oleh semua orang. Kemudian indikator cost and benefit, atau pertanyaan penting dari indikator ini adalah, is globalization good or bad? Nah, menurut globalis, globalisasi itu baik. Karena dia pendukung globalisasi, maka tentu hyperglobalis mengatakan globalisasi itu baik. Globalisasi itu menguntungkan bagi semua. Globalisasi itu memudahkan aktivitas kehidupan umat manusia. Globalisasi itu membawa kemakmuran. Globalisasi itu membawa kesejahteraan. Globalisasi itu menjadikan orang kemudian mampu terkoneksi satu sama lain. Globalisasi itu akan menjadikan negara perekonomiannya tumbuh. Globalisasi itu melalui investasi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, dan lain seterusnya. Itu janji-janji globalisasi, kata hyperglobalis. Sementara skeptis sebagai kelompok yang
kritis terhadap globalisasi mengatakan bahwa globalisasi itu buruk. Yang terjadi justru globalisasi semakin memperlebar kesenjangan, semakin meningkatkan kemiskinan, semakin menjadikan dunia ini timpang karena pembangunan dan ekonomi dunia hanya dinikmati oleh segelintir orang, hanya menguntungkan segelintir orang, karena itu globalisasi tidaklah menguntungkan bagi semua. Globalisasi itu, kata skeptis, hanyalah perpanjangan tangan dari kapitalis, perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok atau perpanjangan tangan dari negara-negara besar yang kemudian melakukan kolonialisasi gaya baru di negara-negara berkembang. Berkah globalisasi, kata skeptis, hanya dinikmati oleh sekelompok orang, 2% orang di dunia ini, sementara 98% lainnya itu kemudian menikmati ketidakberkahan dari globalisasi. Nah, kemudian pengikut dari pandangan ini, keyakinan dari hyperglobalis itu diadopsi atau diyakini oleh negara-negara maju. Negara-negara maju adalah pembela dari globalisasi, begitu pula aktor-aktor multinational corporation atau transnational corporation, korporasi-korporasi global, semuanya setuju dan sepakat menempatkan dirinya sebagai pendukung globalisasi. Karena bagi mereka, globalisasi itu menguntungkan bagi mereka. Sementara kelompok skeptis, pandangan skeptis itu umumnya dimiliki oleh leftist aktivis sayap kiri. Kelompok-kelompok sayap kiri, kelompok-kelompok strukturalis, ataupun negara-negara berkembang, negara-negara yang selama ini merasakan ketidakberkahan dari globalisasi. Nah, argumen inti dari hyperglobalis adalah globalisasi itu sesuatu yang tidak bisa dibendung. Globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan logis yang tidak bisa ditolak. Globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan sejarah yang menjadikan negara-negara di dunia dan orang di seluruh dunia tidak mampu menolak itu sebagai sebuah perubahan revolusioner dalam kehidupan manusia. Sementara skeptis mengatakan tidak. Globalisasi itu bisa di-manage, bisa diatur, bisa dikelola. Globalisasi itu bukan tidak bisa dibendung, tetapi bisa dibendung, bisa diatur, bisa dikelola, sehingga kemudian memberikan manfaat secara merata. Siapa yang kemudian punya kapasitas untuk mengelola itu? Adalah negara. Nah, terakhir, beberapa konsep penting dari hyperglobalis adalah liberalisasi, perdagangan bebas, ekonomi global, global society, dan lain seterusnya. Sementara beberapa argumen inti atau konsep-konsep kunci dari kelompok skeptis adalah globalone, omong kosong, bahwa globalisasi itu omong kosong, globalisasi itu hanya mitos. New imperialism, globalisasi itu sebagai new imperialism, globalisasi itu sebagai new colonialization, dan lain seterusnya. Nah, itu kira-kira beberapa poin perdebatan dari kelompok atau perspektif hyperglobalis versus kelompok skeptis dalam menjelaskan dan memahami fenomena globalisasi. Nah, perdebatan ini akan lebih mudah dipahami ketika dioperasionalisasikan dalam studi kasus yang spesifik yang terjadi di berbagai negara gitu. Nah, karena itu ke depan kemudian menjadi penting untuk
menggunakan argumentasi-argumentasi dari dua perspektif ini untuk menjelaskan fenomena empiris yang terjadi di banyak negara terkait implikasi-implikasi globalisasi di berbagai bidang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.